Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita Bahasa Indonesia di kelas 5, marilah berdoa memohon berkat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar Bahasa Indonesia di kelas 5. Kita akan mempelajari materi tentang konsep-konsep dalam teks non-fiksi. Pak Guru ulangi sekali lagi, konsep-konsep dalam teks non-fiksi. Teks bacaan terdiri dari dua. Yang pertama fiksi dan yang kedua non-fiksi. Di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan fiksi. Fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Non-fiksi adalah suatu karya seni yang sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Karya non-fiksi adalah semua tentang fakta dan kejadian nyata, meski ada beberapa perdebatan tentang jenis sastra mana syarat sebagai non-fiksi. Biasanya teks non-fiksi dipakai saat membuat karya sastra, karangan, artikel, biografi, kesehatan, sains, sejarah maupun karya ilmiah. Ciri-ciri teks non-fiksi: 1. Ditulis menggunakan bahasa formal. 2. Menggunakan metode penulisan denotatif. 3. Faktual atau fakta. Cara menulis teks non-fiksi. Yang pertama, menentukan tema. Sebelum membuat teks non-fiksi, kamu harus terlebih dahulu menentukan tema. Tema sendiri merupakan judul mengenai tulisan yang akan dibuat. 2. Merumuskan tujuan. Bagian ini juga cukup penting karena akan menentukan arah dan jenis yang akan ditulis. Arah atau isi dari non-fiksi sangat dipengaruhi oleh kadar pengetahuan tema yang akan dibahas. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. Hal ini juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas teks non-fiksi. Data yang harus ditulis harus lengkap dan detail. 4. Menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan rancangan atau susunan pikiran utama yang terstruktur, yang selanjutnya direalisasikan dengan kalimat-kalimat. 5. Menyusun paragraf. Setelah semuanya selesai, selanjutnya menyusun paragraf. Buatlah kaidah paragraf berupa satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Berikut ini adalah yang merupakan contoh non-fiksi yang berjudul kucing. Kucing adalah hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi banyak orang. Kucing biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami tikus. Kucing dapat dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Di lingkungannya, kucing liar hidup di hutan, berbeda dengan kucing liar. Kucing liar peliharaan sudah beradaptasi dengan lingkungan rumah dan berbaur dengan manusia. Kucing peliharaan bisa menjadi teman bermain saat waktu senggang. Beberapa orang yang memelihara kucing juga seringkali membuatkan beberapa sarana bermain untuk hewan kesayangannya. Kucing tergolong ke dalam hewan karnivora yang cenderung bersifat predator. Salah satu makanan kesukaan kucing adalah tikus rumah. Kucing juga merupakan hewan yang aktif mencari makanan di malam hari atau nokturnal. Maka dari itu tak jarang kucing tidur dan bermalas-malas di siang hari. Kucing peliharaan biasanya diberi makanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Itulah yang merupakan contoh non-fiksi. Baik, demikian penjelasan dari Pak Guru tentang konsep non-fiksi. Tugas kamu di rumah dari buku cetak Bahasa Indonesia halaman 94 nomor 1A sampai F.
dikerjakan di buku catatan bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Semoga kita selalu sehat dan terima kasih.